Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Melanjutkan perkuliahan online dalam mata kuliah Academic Writing Postgraduate IAIN Pekalongan tahun 2020. Pada pekan ini ada dua hal yang akan kita diskusikan bersama-sama. Ini adalah bagian yang sudah masuk pada inti dari Academic Writing, yaitu bagaimana kita menyusun thesis statement dan jenis-jenis paragraf yang bisa kita gunakan untuk menyusun academic writing. Namun karena keterbatasan waktu, maka pada kesempatan yang pertama ini akan kita fokuskan pada penyusunan tesis atau pendapat yang akan kita susun dalam academic writing. Ada tiga hal sebetulnya yang akan kita pelajari selain menyusun thesis statement, yaitu menyusun paragraf, dan nanti akan kita identifikasi pada part yang kedua, jenis-jenis paragraf, dan yang ketiga adalah kekacauan bahasa. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu menyusun thesis statement. Kita tahu bahwa ada sebuah ungkapan dalam bahasa Indonesia, di atas langit masih ada langit, wa fawqa di kulli ilmin alimun. Ya. Jadi yang namanya ilmu itu sifatnya inklusif, dia selalu menerima tantangan, dia tidak pernah berhenti. Nah, tugas-tugas yang ada di kampus kita nyaris tidak ada satu jawaban untuk suatu pertanyaan atau tugas ya yang sedang kita kerjakan. Jadi yang namanya jawaban dari suatu pertanyaan akademik itu tidak selalu dalam bentuk yang homogen, yang tunggal, tetapi jawabannya bisa bermacam-macam, jawabannya bisa beraneka warna, sangat tergantung pada berbagai hal, berbagai variabel yang ada. Oleh karenanya, hasil riset, ide-ide yang kita tuangkan, serta argumen yang kita bangun dalam academic writing harus sebisa mungkin mensupport bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita susun itu sangat terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut, sangat terbuka untuk ditantang oleh para peneliti ataupun penulis selanjutnya. Oleh karenanya sangat penting bahwa bahasa yang kita gunakan itu juga harus mendukung dan mengakui hal seperti ini. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita menyusun thesis statement. Ada beberapa hal yang perlu dipahami ketika kita akan menyusun thesis statement. Yang pertama bahwa thesis statement sebisa mungkin adalah sesuatu yang masih menyisakan ruang untuk didebat. Kemudian yang kedua, sifatnya itu sangat bahasa mudahnya fokus. Jadi sempit, jangan terlalu luas. Kemudian yang ketiga adalah menerima tantangan. Jadi terbuka untuk dikembangkan, terbuka untuk ditantang oleh para pembaca academic writing yang kita susun. Baik itu pembaca, akademisi, peneliti, ya, maupun pihak-pihak yang lain. Baik, kita awali dari yang pertama. Debatable. Thesis statement harus berupa suatu tesis atau pendapat yang bisa didebat atau debatable, bisa diteliti dan bisa didiskusikan lebih lanjut. Jadi kalimat yang kita susun dalam academic writing kita, baik itu pada deskripsi di tengah maupun nanti ketika di simpulan, di conclusion remark, maka yang kalimat yang kita susun hendaknya itu bisa didebat, bisa didiskusikan, ya, bahkan bisa diteliti lebih lanjut oleh para peneliti selanjutnya. Oleh karenanya, jika thesis statement adalah sesuatu yang sudah banyak disepakati oleh semua orang, maka itu artinya kita tidak sedang mengajukan sesuatu yang baru atau yang menarik. Misalnya, thesis statement kita kemudian menyimpulkan bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Apa yang baru, apa yang menarik dari statement seperti ini? Kalau kalimatnya hanya menggunakan
susunan redaksi yang seperti itu. Oleh karenanya sebisa mungkin tesis statement yang kita susun itu adalah sesuatu yang bisa didebat, didiskusikan, diteliti lebih lanjut. Kita ambil contoh. Misalnya ada sebuah kalimat. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa konflik horizontal di masyarakat membawa dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Kita perhatikan kalimat yang dicetak dengan menggunakan tinta tebal, di bold. Pertanyaan kita adalah, konflik horizontal itu kan memang bermakna negatif. Pertanyaan kita, adakah studi yang menyatakan bahwa konflik horizontal itu membawa kebaikan? Jadi yang namanya konflik itu maknanya negatif dan memang membawa dampak negatif kepada masyarakat. Apa yang mau didebat dari ini? Apa yang mau didiskusikan dari statement seperti ini? Ini salah satu contoh ketika sebuah statement yang masih terlalu umum, statement yang ya dalam bahasa mudahnya tadi kurang menarik, ya, tidak menimbulkan suatu pertanyaan lebih lanjut dan tidak membawa message baru yang bisa kita lihat dari kalimat seperti ini. Beda misalnya jika kalimat itu berbunyi seperti ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa konflik horizontal di masyarakat dapat disebabkan oleh polarisasi pilihan atau preferensi politik. Selain sudah agak menyempit, kalimat ini memperlihatkan ada setidaknya satu variabel lain yang menjadikan mengapa konflik horizontal itu terjadi di kalangan atau di masyarakat. Jadi konflik yang disebabkan karena perbedaan politik, preferensi politik ataupun polarisasi pilihan mereka. Karena tidak semuanya perbedaan politik itu meniscayakan terjadinya konflik. Tetapi dalam riset ini kemudian menyuguhkan data, menghasilkan fakta bahwa ternyata perbedaan politik tersebut meniscayakan terjadinya konflik. Nah, riset ini bisa nggak dilakukan di tempat lain? Tentu bisa. Hasilnya sama ataukah tidak? Ya, belum tentu. Ini yang dimaksud bahwa riset ini bisa dikembangkan lebih lanjut, ya, bisa diteliti oleh peneliti setelahnya di tempat lain atau di waktu yang akan datang. Ini salah satu contoh debatable. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Ini ada kalimat, organisasi sosial kemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, kita memang menyadari bahwa kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun non-formal bagi seluruh warga negara Indonesia karena keterbatasan sumber daya memang terbatas. Jadi tidak semua bisa dikelola oleh negara, maka kemudian masyarakat melalui berbagai organisasi yang ada menyelenggarakan pendidikan baik itu formal maupun non-formal di Indonesia. Namun kalau kita lihat dalam kalimat ini, terutama yang dicetak tebal, organisasi sosial kemasyarakatan, ini kan sifatnya masih sangat luas, masih sangat umum. Apalagi organisasi sosial itu juga bermacam-macam. Ada yang basisnya keagamaan, basisnya budaya, basisnya adat, dan seterusnya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada MTA, ada FPI juga, ada Pemuda Pancasila, dan seterusnya. Lalu organisasi sosial kemasyarakatan yang dimaksud dalam simpulan ini, kira-kira yang mana? Oleh karenanya ini perlu disempit, perlu difokuskan. Misalnya, organisasi sosial keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun non-formal mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Walaupun ini juga belum terlalu narrow, belum terlalu fokus, tetapi kita sudah bisa membatasi
bahwa di antara sekian organisasi sosial keagamaan, ya, hanya yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun non formal sajalah yang mempunyai peran yang penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ini yang menjadi perhatian kita. Baik, kemudian bagian yang terakhir, open to being challenged. Jadi apa yang kita tulis, tesis yang kita susun, hasil riset yang kita temukan, sebisa mungkin itu bisa ditantang, didebat, bisa didiskusikan oleh peneliti-peneliti akademisi selanjutnya. Oleh karenanya kalimat yang kita gunakan juga harus menunjukkan itu. Kita lihat pada kalimat berikut ini. Hasil riset ini menyimpulkan bahwa kekosongan hukum pasti akan menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang akut. Kekosongan hukum pasti akan menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang akut. Yang akut itu berarti yang parah. Ada kalimat pasti di situ. Nah, dari sisi ini, dari sisi redaksional tentu ini kurang pas ya, ketika kita mengatakan bahwa hasil riset kita ini melahirkan sebuah kepastian dalam arti bahwa sesuatu yang sifatnya mutlak, yang sifatnya absolut, yang kemudian menjadikan tidak ada ruang untuk berdiskusi dan berdebat secara akademis lebih lanjut. Oleh karenanya kalimat seperti ini harus kita halus. Coba kita lihat pada dua kalimat di bawahnya. Hasil riset ini menyimpulkan bahwa kekosongan hukum dapat menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang akut. Dapat itu tidak harus, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena di suatu masyarakat yang itu nilai etikanya justru lebih tinggi daripada hukum, bisa saja tidak ada hukum positif yang mengikat, yang berlaku secara ketat, tetapi permasalahan hukum bisa ditekan. Atau kalimat yang lain, hasil riset ini menyimpulkan bahwa kekosongan hukum membuka peluang. Kalimatnya bukan pasti, bukan harus ya, tetapi membuka peluang terjadinya permasalahan hukum yang akut. Dari dua kalimat ya, yang nomor 2 maupun yang nomor 3 ini sifatnya lebih fleksibel, sifatnya lebih lentur sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut oleh para akademisi selanjutnya. Ya. Atau kalimat yang terakhir ini, rendahnya tingkat pendidikan orang tua secara otomatis akan menurunkan tingkat motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan pada program secara otomatis. Ini bukan mesin, ini bukan mesin manual atau otomatis. Ya. Ini adalah ilmu humaniora, bukan ilmu eksakta, ya, apalagi ini kaitannya dengan perilaku manusia. Maka tidak pas ketika kita menggunakan kalimat seperti yang ditulis dengan warna merah. Sementara ini yang bisa kita diskusikan dalam kesempatan ini, akan kita lanjutkan pada part yang kedua.